Pak Jokowi masuk ke ruangan itu betul-betul berjalan sendiri tanpa pas pampres menggunakan jaket merah. Dan seluruh hadirin di situ, kader-kader PDI Perjuangan itu meneriaki "Hu". Ribuan kader PDIP di Kabupaten Subang itu mundur teman-teman, dan mereka ingin ikut dengan Presiden Jokowi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman di channel YouTube Hairun Imam. Jadi di video kali ini kita akan membahas terkait beberapa persoalan atau perseteruan antara Presiden Jokowi dengan Megawati serta PDIP teman-teman. Karena kalau kita ingat ya, kalau kita lihat beberapa minggu dan bahkan beberapa bulan belakangan ini, Presiden Jokowi selalu menjadi samsak, selalu menjadi sasaran tembak dari amarah kader-kader PDIP, petinggi PDIP, bahkan ketua umum PDIP itu sendiri, Ibu Megawati Soekarno Putri. Dan mungkin ya yang masih segar di kepala, di telinga kita, itu ketika Ripka Ciptaning, salah satu anggota DPR RI fraksi PDIP, itu melontarkan kalimat yang sedikit kasar, tidak senonoh dan tidak sepantasnya itu ditujukan kepada seorang presiden, teman-teman. Apalagi dilandasi hanya karena sakit hati dan perbedaan pandangan saat pilpres, teman-teman. Ya walaupun mereka bumbu-bumbui dengan konstitusi dan segala macam, menabrak aturan, ya itu alasan klasik mereka aja teman-teman. Padahal intinya mah ya Ganjar kalah gitu ya kan, 16% teman-teman. Dan ada fakta menarik nih dari perseteruan PDIP dengan Presiden Jokowi, di mana waktu Kongres PDIP di Bali, Presiden Jokowi itu sempat disoraki, sempat diteriaki dan dipermalukan oleh ribuan kader PDIP yang menghadiri Kongres teman-teman. Dan ini diceritakan oleh Rohar Muzi. Nanti kita akan lihat videonya. Selain itu, di balik diamnya Presiden Jokowi selama ini, beberapa hari yang lalu atau kemarin, ribuan kader PDIP itu mundur teman-teman. Meninggalkan dan keluar dari PDIP karena mereka ingin ikut dengan Presiden Jokowi. Ingin ikut mengawal pembangunan Presiden Jokowi. Bahkan mereka mengatakan ingin juga mengawal pemerintahan Bapak Prabowo dan Bapak Gibran Rakabuming Raka selaku Presiden Republik Indonesia terpilih dan Wakil Presiden Republik Indonesia terpilih tahun 2024-2029 teman-teman. Untuk apa? Untuk memastikan seluruh pembangunan bahkan program-program unggulan Presiden Jokowi itu berjalan. Karena mereka sudah merasakan impact dari kinerja Presiden Jokowi di kabupatennya teman-teman. Ini menarik nih. Padahal kalau kita ingat ya, PDIP ini kan selalu mengagung-agungkan ataupun mengandalkan grassroots yang loyal menurut mereka. Tapi dengan mereka bersikap selalu ngata-ngatain Pak Jokowi, selalu memfitnah Pak Jokowi, selalu melontarkan kata-kata kasar ke Pak Jokowi, ternyata grassrootsnya juga tidak senang dengan sikap para petingginya. Ya seperti yang di Subang, mereka keluar teman-teman. Oke, sekarang di video pertama ini kita akan lihat seperti apa kisah Presiden Jokowi yang diteriaki, dipermalukan, disoraki oleh kader PDIP teman-teman di Bali. Oke, tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita simak videonya berikut ini. Saya masih ingat dalam alam pikiran saya yang sangat sadar, Kongres pertama PDI Perjuangan setelah Pak Jokowi menang di Bali. Menang pemilu ya presiden 2015 ya, menang presiden nih, bukan menang kongres. Menang pilpres. Iya. Menang pilpres. Waktu itu yang diusulkan sebagai Kapolri kan Pak BG. Terus beliau menjadi tersangka di KPK oleh Abraham Samad. Kemudian tetap di fit and proper sama DPR, masih ingat. Tapi kemudian pencalonannya terus kemudian pra-peradilan beliau menang. Ya. Bebas dari posisi tersangka. Terus kemudian tetap dibatalkan sebagai calon Kapolri. Meskipun DPR semua kurus setuju. Waktu itu Pak Jokowi masuk ruangan Ina Green Bali Beach, tempat Kongres PDI. Ya, Bung Karno ini kan. Sanur. Ya, di Sanur ya. Nah itu Pak Jokowi masuk ke ruangan itu betul-betul berjalan sendiri tanpa pas pampres menggunakan jaket merah. Dan seluruh hadirin di situ, kader-kader PDI Perjuangan itu meneriaki "Hu" kepada beliau. Ini Presiden Republik Indonesia yang berjalan. Kader PDI. Hari itu Ibu sedang marah betul dengan Pak Jokowi karena dibatalkannya Pak BG pada waktu itu sebagai calon Kapolri.
semua syarat sudah dipenuhi kok. Gitu. Wow, ternyata teman-teman, sejak awal Presiden Jokowi ini memang selalu membuat gerakan ataupun tindakan yang membuat Ibu Megawati marah dan tidak sesuai dengan keinginannya gitu. Ini membuktikan teman-teman bahwa Presiden Jokowi itu bukan boneka PDIP. Beliau ternyata tidak bisa diatur oleh PDIP. Kita bisa lihat, mungkin orang mengira gestur Pak Jokowi itu ya apa ya? Kalau dilihat dari gesturnya seperti orang yang bisa diatur gitu, yang gampang diatur, disetir kemanapun ibu mau gitu. Tapi ternyata Pak Jokowi tidak semudah itu buat dikontrol teman-teman. Bahkan ternyata beliau disoraki oleh seluruh kader PDIP yang hadir di kongres tersebut. Dan video selanjutnya ini kita akan melihat bagaimana ribuan kader PDIP di Kabupaten Subang itu mundur teman-teman, dan mereka ingin ikut dengan Presiden Jokowi. Karena apa? Mereka sudah merasakan impact dari kinerja Presiden Jokowi lagi-lagi teman-teman, di Kabupaten Subang khususnya. Dan ini serempak di 11 kecamatan. Mereka mundur karena ya lagi-lagi mereka tidak senang dengan sikap dari para petinggi PDIP yang selalu menyerang Presiden Jokowi. Oke, kita simak videonya berikut ini. Jelang Pilkada 2024, ribuan kader PDI Perjuangan Subang mundur. Mundur teman-teman. Padahal sejak dulu PDIP selalu ya mengandalkan katanya grassroots-nya loyal, grassroots-nya pejuang dan segala macam. Ternyata ya, bisa kita lihat faktanya teman-teman. Banyak banget ya, 11 kecamatan teman-teman. Semua sampurasun. Rampes. Semangat. Semangat. Nah, kebanggaan kali semangat. Semangat. Merdeka. Merdeka. Ya, terima kasih banyak Ujang Yusuf Japre, Kang Fajar. Ini di tengah-tengah kita hadir mewakili DPC PDI Perjuangan Kabupaten Subang, sahabat perjuangan, Kang Haji Ujang Yusuf Japre, Wakil Ketua Bidang Pemenangan Pemilu DPC PDI Perjuangan Subang. Tepuk tangan untuk Kang Japre. Serentak mundurnya loh, luar biasa. Rekan-rekan media TV, ya, media online, media cetak, teman-teman influencer, teman-teman media yang hadir, terima kasih banyak sudah hadir pada kesempatan siang hari ini. Kang Japre, ya, terima kasih banyak atas penerimaannya yang luar biasa pada kesempatan sore hari ini. Izin saya sebagai anggota PDI Perjuangan Kabupaten Subang hari ini bersama kurang lebih 1.000 orang kader PDI Perjuangan Kabupaten Subang, anggota, simpatisan, dan terdiri dari PAC, ranting, anak ranting, tersebar di beberapa kecamatan di Kabupaten Subang, ya, dengan segala kerendahan hati dan penuh kesadaran diri, mohon pamit dari PDI Perjuangan. Siap? Siap! Sebelum saya menyerahkan bersama dengan kawan-kawan secara simbolis kartu tanda anggota, diizinkan kami menyampaikan pernyataan sikap, ya, pada saat kami pamit hari ini. Mohon didengarkan dengan seksama rekan-rekan semua. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih banyak kepada PDI Perjuangan yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk berkiprah di partai ini. Tokoh dan senior partai yang telah membimbing, Mas Ono Surono, Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Barat, Kang Maman Yulia, Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Subang, Kang Beni Rudiono, Kang Mosin, Kang Oing Abdurrahim, Ibu Haja Eni Garyani, sahabat-sahabat seperjuangan, pengurus DPC, PAC, ranting, dan telah memberikan kesempatan kepada saya untuk berkiprah di partai ini. Tokoh dan senior partai yang telah membimbing, Mas Ono Surono, Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Barat, Kang Maman Yulia, Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Subang, Kang Beni Rudiono, Kang Kosim, Kang Oing Abdurrahim, Ibu Hajah Eni Garyani, sahabat-sahabat seperjuangan, pengurus DPC, PAC, ranting, dan anak ranting yang telah
sama-sama berjuang dalam suka maupun duka. Saya meminta maaf sebagai manusia biasa, saya pernah hilaf dan memiliki keterbatasan. Rekan-rekan semua juga sudah menyimak perjalanan politik saya, khususnya terkait raihan hasil Pileg 2024. Sekuat hati saya ikhlas menerima, tetapi banyak orang-orang yang berjuang, khususnya kedua orang tua saya, istri dan anak, rekan-rekan seperjuangan, ya, yang berjuang hampir 1 tahun penuh lamanya, bekerja siang dan malam pun mendoakan, tak henti-hentinya menangis dan menuntut keadilan. Betul? Jika keadilan tidak bisa ditemukan di partai ini, saya harus berjuang di tempat di mana keadilan itu ada dan memberikan kesempatan yang sama bagi kita semua. Satyam Eva Jayate, kita semua percaya itu. Selanjutnya, setelah berkontemplasi dan berdoa sebagai politisi yang lahir, dibesarkan dan tumbuh di Pantura Subang, saya merasakan betul Kabupaten Subang, khususnya Pantura Subang, di era kepemimpinan Presiden Jokowi, banyak kebijakan yang dirasakan pro terhadap rakyat Subang. Betul? Luar biasa. Pelabuhan Internasional Patimban, Bendungan Sadawarna, dan Sodetan Tarum Timur adalah kebijakan konkret Pak Jokowi untuk kemajuan dan kesejahteraan rakyat Subang saat ini dan di masa akan datang. Oleh karenanya, pada kesempatan yang baik ini, bersama 1.000 kader PDI Perjuangan lainnya, mengikuti langkah politik Presiden Jokowi yang jujur. Saat ini semua terinspirasi dari mentor politik Bang Marwarar Sirait, sosok yang selalu memberikan support dan menanamkan value sebagai politisi yang baik dan benar bagaimana berpolitik, satukan perkataan dan perbuatan. Hari ini bersama 1.000 orang yang berasal dari PAC, ranting dan anak ranting PDI 1.000 Perjuangan. orang loh. Kulon mana suaranya? Cikau mana suaranya? Pagaden Barat, Cibogo, Sukasari, Pamanukan, Pusaka Jaya, Subang, Pagaden, Cipendei dan Purwadadi. Kami nyatakan pamit dari PDI Perjuangan dan mengikuti langkah politik Bang Marwarar Sirait. Siap? Siap! Mengawal suksesnya kepemimpinan Pak Prabowo dan Mas Gibran sehingga berdampak maksimal untuk kepentingan masyarakat Subang. Siap? Siap! Saya beserta segenap jaringan yang hari ini hadir, Kang Japet, berkeyakinan sebagaimana di berbagai kesempatan saya sampaikan, untuk Pilkada Subang yang akan dilaksanakan pada November 2024, mendukung dan siap memenangkan kembali Haji Ruhimat menjadi Bupati Kabupaten Subang 2024-2029. Hal tersebut tentunya sejalan dengan semangat Pak Jokowi dan Prabowo Gibran mewujudkan pembangunan Indonesia maju yang berkelanjutan, efektif, dan bermanfaat untuk rakyat menyongsong Indonesia Emas 2045. Waduh teman-teman, itulah tadi 2 video yang mungkin bisa kita simak, bisa kita saksikan pada kesempatan kali ini, dan ini sangat mengagetkan teman-teman. Ternyata di awal-awal Presiden Jokowi terpilih, beliau langsung dipermalukan oleh ribuan kader PDIP di Bali, diteriaki, disoraki dengan tidak pantas menurut saya, seorang presiden. Waduh, ini ya gimana teman-teman? Saya juga nggak ngerti gimana jalan pikiran dan alam pikiran dari partai PDIP ini. Dan juga tadi kita bisa lihat bagaimana ribuan kader dari PDIP mundur di Kabupaten Subang, teman-teman. Dari cabang, ranting, anak ranting, wah ini kompak semuanya. Karena apa? Karena mereka merasakan betul dampak dari kinerja Presiden Joko Widodo. Dan mereka mengikuti langkah Bung Marwar Sirait yang duluan mengambil langkah keluar dari PDI Perjuangan, teman-teman. Dan inilah sikap ksatria yang diambil oleh ribuan kader PDIP di Subang. Semoga langkah mereka ke depan semakin baik, kiprah politik mereka dan kawan-kawan ini semakin baik, dan mereka bisa diterima di rumah baru di partai lain dengan lapang, dengan terbuka, teman-teman tentunya ya. Dan ya selama ini kita selalu diam, kita selalu mendengarkan saja seperti apa makian-makian, fitnahan-fitnahan dari tokoh-tokoh PDIP kepada Presiden Jokowi, dan ya
Kita nggak perlu membalas teman-teman. Kita nggak perlu membalas makian mereka, cacian mereka. Cukuplah kader-kader mereka di grassroots yang semakin sadar, yang semakin terbuka mata dan pikirannya untuk melihat kinerja sosok yang tulus dari Presiden Joko Widodo. Terbukti di Kabupaten Subang 1000 kader PDIP mengembalikan kartu anggotanya teman-teman. Ya semoga semakin banyak lagi kader-kader PDIP yang mundur, yang semakin sadar akan dampak positif dari Presiden Joko Widodo. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share videonya. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.